Halo guys, welcome to my channel di channel Kang R. Pada video kali ini kita akan membahas tutorial lagi mengenai tutorial cara membuat soal ulangan online menggunakan Google Form. Mungkin ada yang belum tahu apa itu Google Form. Google Form adalah salah satu aplikasi Google yang berfungsi menyajikan sebuah formulir yang nantinya dapat dilihat atau digunakan oleh pengguna atau responden. Singkatnya, Google Form ini bisa dipakai untuk membuat soal ulangan, soal kuis, membuat survei online, atau membuat absensi online, ataupun membuat polling giveaway online. Tetapi, yang akan kita buat pada video kita kali ini ialah soal ulangan online menggunakan Google Form. Mungkin ada dua bagian yang akan kita buat dari seri ulangan online ini. Yang pertama, ulangan online, soal ulangan online. Yang kedua, ada rekap nilai atau backup nilai. Dan sepertinya bakal dibagi-bagi ya, ntar lihat saja ada berapa video. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Tutorial dimulai. Yang pertama yang harus kita lakukan ialah buka Google, kemudian tuliskan di linknya yaitu Google Form. Oke, lalu kita masuk yang ini ya, link yang ini Google Form sign in. Kemudian kita masuk. Nah, nanti akan dialihkan menggunakan akun Google. Login dahulu menggunakan akun Google Anda. Oke. Biasanya kalau yang sudah login akun Google di Google di Chrome-nya, nanti bakal langsung masuk atau terpakai pilihan email mana yang mau digunakan untuk membuat Google Formulir. Oke, ini dia halaman utama dari Google Formulir. Google Formulir. Di sini di atas tuh ada template yang tersedia. Ada template permintaan kerja, template masukan acara, template pendaftaran acara, template pendaftaran untuk mendapatkan kaos, tuh undangan pesta dan yang lainnya. Ada banyak sekali. Terus di bawahnya tuh ada reasonnya atau bekas dari Google Form yang pernah kita buka nanti akan muncul di bawahnya. Kayak recent tuh kayak bekas buka lah kalau di Microsoft. Oke, karena kita ingin membuatnya dari awal, kita klik template kosong. Sebelum itu, Kang R akan menjelaskan sedikit fitur-fitur dari Google Form. Yang pertama, yang ada di pojok kiri atas, ini adalah judul dari soal. Nanti judul soal ini akan muncul pada penyimpanan Google Drive karena Google Form ini tersambung dengan Google Drive. Jadi pada saat kita menyimpan sebuah formulir atau Google Form ini kita sudah selesai atau sudah disimpan, nanti otomatis tersimpannya tuh ke Google Drive. Nah, jadi ntar ini tuh sebagai judul, ntar di Google Drive judulnya apa? Kita beri aja judulnya soal ulangan online. Apa ya? Formulir. Oke. Nah, nanti otomatis akan muncul seperti ini, semua perubahan disimpan di Drive atau Google Drive. Sebelahnya tuh ada folder. Nah, ini tuh nanti Anda bisa ditaruh di mana. Formnya ini mau ditaruh di Drive tuh, mau ditaruh di luar kah atau di dalam folder, nanti bisa lewat sini. Terus sebelahnya tuh ada bintang. Kalau bintang tuh kayak biar lebih mudah ditemukan, di checklist aja bintangnya. Oke, terus ke kanan ada sesuaikan tema. Tema di sini ada 4 bagian: header, warna tema, warna latar belakang, dan gaya font. Untuk header tuh kayak di atasnya dari bagian ini nih, bagian yang paling pertama, bagian 1. Nanti bisa Anda sisipkan gambar. Kita contohkan seperti ini. Nah, nanti akan muncul di atas tuh. Dia juga akan mengikuti dari temanya, tema dari gambar tersebut, warnanya misalkan ada warna kuning, hijau, abu-abu, biru, dan ungu. Nanti
si warna tema ini bisa mengikuti dari gambar tersebut. Misalkan kita kasih hijau, temanya hijau. Soalnya di sini ada warna hijau di gambarnya. Oke. Terus ada warna latar belakang tuh warna ininya, background ininya nih. Kita bisa ganti juga. Di bawahnya ada gaya font. Gaya font kayak font pemilih dari Google Form ini mau menggunakan gaya font apa atau mau font family apa. Biasanya sih saya gunain dasar ya. Soalnya yang lebih formal tuh dasar. Tapi di sini ada dekoratif, formal dan lucu. Formal yang ini mah Times New Roman ya. Tapi lebih biasanya sih yang digunain yang dasar. Ada lucu juga. Dasar aja dasar. Oke, sudah yang ini tema. Kemudian di sampingnya tuh ada pratinjau. Pratinjau tuh kayak hasil dari pembuatan dari soal ulangan online kita ini. Nanti hasilnya tuh seperti apa dilihat oleh siswa atau responden. Nah, kita klik dulu. Nah, ini belum jadi ya karena baru satu bagian di setengah gini. Termunculnya biasanya tuh ke bawah ya kalau itu. Oke, kita close aja. Sebelahnya ada setelan, maaf. Ada setelan. Setelan tuh kayak setting kalau bahasa Inggrisnya. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama ada umum, presentasi, dan kuis. Pada bagian umum ada inputan kumpulkan email, di mana kumpulkan email ini berfungsi untuk agar pada saat mengisi Google Form ini harus menggunakan email. Jadi nanti kalau misalkan kita sudah mengisi, terus kita mau masuk lagi, atau kayaknya saya udah ngisi apa belum ya, nanti bakalan kalau misalkan masuk menggunakan email, masuk Google Formnya, nanti bakalan ada bekasnya kayak ini kita udah pernah ngerjain nih atau kita belum pernah ngerjain, berarti kosong. Kalau udah ada, nanti bakal ada notifikasinya seperti itu. Terus bawahnya ada batasi ke satu jawaban. Batasi ke satu jawaban ini berhubungan dengan kumpulkan email. Jadi kalau misalkan kita checklist kumpulkan email, nanti si siswa tuh harus menggunakan email. Kalau misalkan kita tidak checklist, nanti si siswa bisa ya masuk sembarangan atau bisa melakukan soalnya bisa 2 kali atau 3 kali itu dengan nama yang sama tapi dengan bisa jawaban yang berbeda gitu. Sepertinya fitur seperti ini kayaknya tidak diperlukan untuk pada seri ulangan soal ulangan kita. Terus di bawahnya ada responden dapat. Responden dapat jadi kayak si responden itu kan siswa ya. Siswa bisa mengedit setelah mengirimkan. Kayaknya ini juga tidak perlu ya. Jadi kayak kalau udah ngerjain, si siswa udah ngerjain, terus kayak masih ragu gitu. Pas udah selesai dia bisa ngedit lagi jawabannya. Sebenarnya ini kayak tidak perlu aja. Sebawahnya ada lihat diagram ringkasan dan jawaban teks. Apalagi kalau misalkan ini di checklist, kalau yang bawahnya di checklist, nanti jawabannya tuh bakalan muncul setelah dia mengerjakan soal. Jadi untuk fitur yang akan kita gunakan pada soal ulangan online ini sepertinya kayak kumpulkan email dan batasi ke satu jawaban saja. Yang ininya kita tidak checklist, ini juga tidak usah ini mah. Oke, sebelahnya ada presentasi. Nah, di presentasi ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 fitur ya. Tapi ini nggak bisa ini kayaknya di disable ya. Oh, karena kita men-checklist kumpulkan email dan batasi ke satu jawaban. Kalau misalkan kita di unchecklist, ininya bakal lagi. Nah, bakal muncul. Soalnya ini berpengaruh ya. Yang tampilkan ini tuh, jadi kayak yang tadi tuh kalau misalkan tadi saya udah bilang kalau di checklist kumpulkan email sama batasi ke satu jawaban, dia nggak bisa ngisi lagi. Jadi cuma sekali doang. Kecuali dia login ke soal ini menggunakan akun Google yang berbeda, baru dia bisa ngerjain lagi. Oh ya, di sini ada tampilkan status progress. Tampilkan status progress tuh kayak apa ya? Ininya apa sih? Progress bar. Jadi kayak kita tuh sedang berada di bagian keberapa. Misalkan ada 2 bagian. Nanti kalau di bagian pertama si progress barnya itu bakalan setengah gitu. Kayak progress bar yang warna hijau itu kalau di loading kayak loading, progress bar itu kayak loading.
Jadi ntar loadingnya tuh bakalan setengah kalau misalkan kita di bagian satu. Kalau misalkan kita udah di bagian dua, nanti loadingnya tuh kayak bakalan penuh gitu. Terus bawahnya ada acak urutan pertanyaan. Ini sangat berguna sekali untuk soal agar siswa-siswa tidak bisa mencontek atau berdiskusi bareng. Kalau misalkan ada siswa yang mengerjakan soalnya barengan dengan temannya gitu. Terus udah gitu dia pengen lihat, oh ini soalnya sama gak nomor satu. Nah nanti ini sangat berguna, jadi soalnya tuh bakalan keacak. Misalkan di si A nomor satunya seperti apa gitu, kalau di si B nomor satunya bakalan beda dari si A gitu. Terus yang ini mah tadi ya, ntar ini sama kayak ngasih link untuk menyerahkan jawaban lain. Misalkan kita sudah mengerjakan, uh, tapi kita tapi teman kita mau mengerjakan di HP kita gitu, numpang 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 ngerjain, nanti bisa diituin lagi. Tapi kan karena ini menggunakan akun Google, jadi dia harus mengganti akun Google-nya dulu baru bisa mengerjakan soalnya tersebut. Di bawahnya ada pesan konfirmasi. Pesan konfirmasi ini adalah pesan yang akan muncul pada saat siswa atau responden selesai mengerjakan soal. Nanti di ujung tuh bakalan muncul pesannya yang akan kita tulis di sini. Mungkin kita akan tulis pesannya, selamat sudah mengerjakan, tetap semangat dan belajar lagi. Oke. Ini juga kita checklist ya karena berguna bagi seri ulangan kita pada soal ulangan online hari ini. Oke, ini yang tidak kalah penting yaitu ada yang bagian yang ketiga yaitu kuis. Nah, di kuis ini jadi soalnya bakalan bisa diberi nilai. Misalkan kita punya 10 soal. Nanti per soalnya itu jawab poinnya berapa. Nanti ditentukan menggunakan kuis ini. Jadi ini harus diceklis dulu. Jadikan ini sebagai kuis. Tetapkan nilai poin untuk pertanyaan dan izinkan pemberian nilai otomatis. Ke bawahnya ada segera rilis nilai. Jadi si siswa bakalan melihat nilainya langsung. Berarti kita checklistnya yang ini. Jadi si siswa sudah mengerjakan, nanti dikasih soal nilainya langsung muncul gitu. Dia mengerjakan langsung terkoreksi otomatis oleh komputer. Kalau nanti checklistnya yang ini ya. Terus bawahnya ada responden dapat melihat pertanyaan terjawab. Misalkan kalau ada yang pertanyaan yang terlewat, tapi sebenarnya nanti kita akan diisiin semua diisi ya, jadi harus diisi. Jadi nggak bakal ada pertanyaan yang tak terjawab. Jadi ada jawaban yang benar dan nilai poin. Nah ini berhubungan dengan segera ini nih. Jadi misalkan kita checklist ini juga harus di checklist. Jadi biar siswa dapat melihat nilainya. Kalau jawaban yang benar nih kayaknya tidak perlu ya. Jadi biar si siswa tidak tahu jawaban yang benar itu apa. Takutnya nanti dia memberitahukan kepada temannya yang belum mengerjakan. Jadi ya kayak kunci jawaban gitu. Oke, dari 3 bagian ini kita sudah mempelajari semuanya. Kemudian kita simpan.